Kali ini saya akan membuat meja menggunakan bahan limbah pengecoran. Biasanya kalau kita lagi membangun rumah, kita akan mempunyai bekas-bekas seperti ini. Jadi ini akan saya jadikan meja. Untuk prosesnya silakan saksikan video ini. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, ini papan tadi. Ini kita bongkar dulu. Kita pisahkan dulu antara tulang dengan tripleknya. Ini kita bongkar dulu. Diharapkan kalau untuk bongkarnya hati-hati, bongkarnya usahakan tripleknya nggak pecah ya. Usahakan tripleknya nggak pecah. Jadi tripleknya nanti bisa kita gunakan untuk alas mejanya. Ini yang udah saya bongkar nih. Ini kayunya. Ini kan kita gunakan sebagai tulang meja. Pertama-tama saya akan memotong kayu sepanjang 160 sebanyak 2 batang dan panjang 60 sebanyak 2 batang. Selanjutnya saya akan memotong ujung kayu untuk membuat sambungan sudut seperti video ini. Dan saya akan buat ke 4 kayu. Sebelum saya menyatukan kayu ini, saya akan membersihkan dulu kotoran yang menempel pada permukaannya. Sekarang saatnya saya menyatukan kayu ini dengan paku. Pada masing-masing sudut saya menggunakan 2 paku panjang 1,5 inch. Selanjutnya kita akan membuat tulang-tulang meja. Panjangnya sesuaikan dengan panjang dalam dari bingkai yang telah kita buat tadi. Di sini saya menggunakan 4 tulang kayu meja. Seperti biasa, sebelum dipasang kita amplas dulu ya. Sekarang saatnya memasangkan tulang-tulang meja. Kita gunakan paku 1,5 inch untuk masing-masing ujung dari masing-masing tulangnya. Ini rangkanya udah selesai teman-teman ya. Hal-hal yang harus diperhatikan itu adalah bagian atas ini teman-teman. Ini usahakan rata ya, yang ini semuanya, ini bagian atas ini rata semua kalau bisa. Bagian bawahnya nggak apa-apa nggak rata teman-teman. Ini karena kita memakai kayu yang bekas, nggak masuk perabot, jadi kayunya ada besar kecil gitu teman-teman. Jadi yang kita usahakan merata itu yang ini teman-teman, bagian atas nih teman-teman. Oke teman-teman, untuk alasnya kita menggunakan triplek bekas juga ya. Kita menggunakan ukuran panjangnya 170 cm dan lebarnya 70 cm. Itu artinya kita lebihkan 10 cm lebih lebar daripada rangka yang kita buat tadi. Sekarang saatnya memasang triplek teman-teman. Kita memakai paku 1 inci. Di sini kita juga menggunakan penggaris untuk mengukur jarak antara bingkai dengan ujung alas mejanya teman-teman. Di sini kiri kanan, atas bawah ini saya kasih jarak masing-masing 5 cm teman-teman. Oke, kita paku teman-teman ya. Oh ya teman-teman, jika teman-teman ingin belajar menggunakan peralatan-peralatan pertukangan, teman-teman bisa mengunjungi channel teman saya teman-teman. Nama channelnya Si Tukang Pemula. Nanti akan saya berikan link channelnya di deskripsi. Oke teman-teman, udah jadi alas mejanya. Sekarang kita akan membuat kakinya. Terserang, saya belum punya ide memakai kaki dari apa. Terserang saya belum punya ide untuk memakai kaki meja ini dari apa. Mungkin dari barang-barang sisa bangunan kemarin juga.
Yuk kita cari sama-sama. Oke teman-teman, dari pencarian kayu tadi untuk kaki jumpa beberapa kayu nih. Ada ini kayaknya harus dibuka dulu pakunya, dicari tingginya yang pas nanti ya. Kayaknya panas. Kayaknya saya butuh mandi dulu deh. Bongkar kayu tadi lumayan capek. Oke teman-teman, asal kita mau berusaha ada ya jalannya nanti itu. Ya dah. Oke, sip. Saatnya memotong kayu untuk kaki mejanya ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan ukuran 72 cm. Ini adalah cara untuk mendapatkan garis ukuran bagian mana yang akan saya potong nanti teman-teman. Di sini diharapkan ketelitian dan kehati-hatian teman-teman dalam membuat garis ukurannya teman-teman. Nanti setelah garis ini didapatkan, kalau nggak terlalu jelas nanti teman-teman boleh menambahkan garisnya dengan penggaris. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Ini bagian ini akan kita buang nanti teman-teman ya. Ini, yang ini akan kita buang teman-teman. Nah ini sisanya ini, tinggal yang ini aja nanti teman-teman. Yang ini kita buang. Oke, yuk. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Ini potong terus ini teman-teman. Oke teman-teman, ya ini buat untuk empat kakinya teman-teman ya. Buat ini juga semuanya. Buat seperti ini teman-teman. Buat seperti ini. Oke. Untuk memasang kaki meja kita membutuhkan paku 1,5 inch, paku 1 inch, palu, dan waterpas jika punya ya teman-teman. Untuk video pemasangan kakinya kemarin ada kesalahan teknis teman-teman, jadi nggak kerekam deh. Untuk dinding meja saya menggunakan bekas triplek yang bekas pengecoran yang di awal tadi teman-teman ya. Untuk bagian depan kalian motongnya harus dilebihkan 2 kali tebal triplek. Itu fungsinya saat kita masang triplek di samping, triplek depan tetap menutupi bagian triplek yang di samping tersebut. Dan akhirnya sama rata. Untuk menghubungkan triplek atas dan bawah teman-teman, saya menggunakan staples tembak ini. Jadi kalau teman-teman tidak mempunyai staples tembak ini, teman-teman juga bisa membuat sebuah les gitu kan. Les dengan lebar 5 cm saya rasa sudah cukup menggunakan triplek 5 cm. Sekarang saatnya bersih-bersih teman-teman. Kita hilangkan semua bekas-bekas semen atau apapun yang ada di permukaan triplek ini. Jadi kita bersihkan teman-teman ya. Nah, macam ada kopekan-kopekan triplek itu kita bersihkan semua. Nah, kemudian kita amplas teman-teman. Lihat tuh teman-teman, macam apa aku bergerak tuh teman-teman. Untuk menutupi bagian yang berlobang dan sambung-sambungan saya menggunakan semen dempul ini teman-teman, semen gypsum. Nah, sebenarnya saya nggak rekomendasi sih teman-teman, cuman jika teman-teman tidak mempunyai dempul kayu ya silakan aja. Nah, tapi yang lebih bagusnya gunakan dempul kayu teman-teman.
Di sini saya menggunakan double gypsum ini karena cuman inilah yang ada teman-teman, bekas dari kemarin pasang gypsum. Saat mendempul teman-teman perhatikan tuh ada bagian-bagian yang berlobang, yang tidak datar, itu didempul semua teman-teman. Nah, untuk bagian dalamnya saya gunakan kuas saja teman-teman, karena di dalam aja pun kan. Nah, jadi saya mengharapkan putihnya aja kan. Nah, beginilah teman-teman. Santai, slow. Yang penting jadi barang tuh, ya kan teman-teman. Nah, inilah penampakannya setelah dikasih foundation, bedak foundation teman-teman ya. Nah, seperti inilah kira-kira. Untuk lapisan atas meja saya menggunakan triplek mica teman-teman. Ini adalah sisa kemarin juga. Jadi motongnya itu cukup pakai cutter ya teman-teman ya. Ini mica ini tebal 3 mm kalau nggak salah teman-teman. Jadi ukuran itu pas-pas meja yang bagian atas tadi teman-teman ya. Nah, ini karena kurang teman-teman, jadi saya tambahkan sebagian pakai bagian belakangnya teman-teman, supaya lebih cantik gitu aja teman-teman. Kalau seandainya saya buat putih, ketemu putih, itu nanti akan nampak bergaris, nggak cantik teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman, saat memotong triplek ini usahakan langsung rapi ya teman-teman ya, karena kalau tidak rapi jadi sambungannya jadi nggak bagus nanti teman-teman. Untuk mata pisaunya tuh kalau udah mulai tumpul, patahkan aja teman-teman. Gunakan mata pisau yang tajam. Sekalian buat langsung dengan sudut-sudutnya teman-teman ya. Kita ratakan, kita kasih radius gitu kan. Oke teman-teman, setelah lapisan atas tripleknya udah siap untuk digunakan, kita lem ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan lem sejenis lem iBond itu teman-teman. Ada tipsnya yang saya berikan nih, kalau untuk pengoleskan lem gunakan sendok seperti ini teman-teman. Nanti dibuat parit-parit gitu teman-teman. Oke, saatnya kita lem. Jadi sendok tadi dikasih semacam gerigi itu tujuannya teman-teman supaya lemnya bisa rata dan tidak terlalu tipis teman-teman. Kalau terlalu tipis dia nggak bagus juga, terlalu tebal juga nggak bagus. Jadi geriginya tadi itu harus diperhatikan, kira-kira 1 mm boleh teman-teman. Nah, saat akan ngelem pastikan dulu lem itu betul-betul kering ya teman-teman ya. Kalau dipegang itu nggak lengket sama sekali gitu. Kira-kira setengah jam pun masih boleh teman-teman. Atau 15 menit lah masih oke lah. Ini harus hati-hati teman-teman ya. Karena kalau udah nempel, ini udah susah nak dipindahkan itu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita rapikan pinggiran-pinggiran mejanya ya teman-teman ya. Kalau ada yang berlebih kita cutting pakai pisau, terus kita amplas ya teman-teman. Ya, kalau bisa rapi-rapinya lah, rapi mungkin lah. Ya oke. Saya bersihkan ya teman-teman ya. Dan untuk catnya ya teman-teman ya, di sini saya masih menggunakan barang-barang sisa teman-teman. Saya menggunakan sisa cat plafon dikit kali ya teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan cukup lah untuk bagian depan aja. Oke. Oh ini hasilnya teman-teman. Tak ada rupanya cara ngecatnya, saya tunjukkan ya. Dan untuk triplek bagian atas ya teman-teman ya, sini saya mengecat menggunakan pernis teman-teman.
Oke teman-teman, ini adalah meja yang sudah kita buat. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oh ya, ini kemarin saya belum sempat ngecat sebelah sini dan sebelah sini dalam bagian dalam itu belum saya cat karena sisa cat cuman sanggup untuk bagian depan saja, itu pun cuma satu lapis. Nanti kalau seandainya saya ngecat rumah, mungkin saya akan cat ulang meja ini. Oh ya, nanti kalau mejanya udah 100% saya cat, udah dibersihkan, saya akan share videonya mungkin di short video. Makanya jangan lupa di subscribe channel ini. Jangan lupa juga dikasih like. Dan itu sangat berarti bagi saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa.